kita berdoa. Bapak Elohim, kami percaya lawatan Tuhan di tempat ini. Nyatakan kuasa-Mu, karena kalau Elohim Bapak Yahweh yang mulia, berkati firman-Mu, berkati kami semua. Nyatakan kuasa kasih-Mu, urapi hamba-Mu firman-Mu, dan kehendak Elohim adalah hidup kami. Nyatakan kuasa kasih-Mu dan nama Yesus HaMasiah dimuliakan. Di dalam nama Yesus HaMasiah, berkati firman-Mu, berkati kami semua. Yang percaya katakan amin. Shalom. Selama saya hidup, saya hanya melihat 3 tempat. Dan 3 tempat itu mengkuduskan dan betul-betul hidup untuk melayani, dan tempat itu dikuduskan untuk Tuhan. Yang pertama itu waktu saya di Jakarta, di tempatnya Ibu Iin ya. Nah yang kedua itu ada di tempatnya Pak Petrus Hadi. Dan yang ketiga ada di tempat ini. Jadi yang menghargai tempat kudus. Amin. Dan saya masih ingat saudara, dalam hidup saya saudara hanya ada 3 tempat. Padahal saya sudah melalang melintang di gereja sudah tidak terhitung. Tapi menghargai tempat kudus hanya 3 tempat. Teman untuk Tuhan kita saudara. Nah, tadi saya lihat banyak sekali hal yang saya lihat, banyak kemuliaan Tuhan dicurahkan di tempat ini. Nah, hari ini kita akan bahas tentang kerasukan. Nah, sering kita mendengar tentang kerasukan. Saya mau tanya, siapa yang pernah mendengar kesaksian saya? Angkat tangan dulu. Nah, yang belum pernah angkat tangan. Tinggi-tinggi yang belum pernah. Oh, ada juga ya. Berarti saya kesaksian sebentar aja ya. Nah, kalau orang belum kenal saya, mantan paranormal, dukun sakti, dikira orangnya kakek berjenggot gondrong, nggak taunya orangnya kecil tapi keren. Saya anaknya 2, putri semua. Nah ini anak saya, Felicia berdiri di situ aja. Nah, anak saya lebih tinggi dari saya adalah, dan istri saya lebih tinggi dari saya juga. Untuk memperbaiki keturunan. Nah, saya orang Blasteran, papa Chinese, mama ibunya Jawa, ayahnya Cina. Jadi 75% Chinese, 25% Jawa. Nah, dari keluarga Jawa, mama punya ibu yaitu nenek saya. Nenek punya ibu lagi yaitu kakek nenek buyut. Keluarga dari kakek nenek buyut inilah kakek nenek guru saya. Nah, kakek saya terkenal dengan tokoh aliran putih namanya Sapu Angin, terkenal dengan ilmu saipi angin pindah tempat, dan terkenal dengan ilmu kebal aji lembu sekilan, tembak sejengkal, dan terkenal dengan ilmu menghilang panglemunan. Karena dulu sebelum bertobat mempelajari ilmu itu, sampai sekarang saya masih diminta bantuan untuk aparat polisi dan militer. Kakek ilmu putih, nenek ilmu hitam. Lahirlah saya abu-abu. Nah, nenek saya terkenal dengan ilmu santetnya setan kober, dan dia disebut pembunuh tercepat tanpa jejak. Nah, dan dia memiliki kemampuan santet menyetop jantung. Nah, kakek nenek buyut saya mengalami susah mati kalau ilmunya tidak diturunkan. Dan yang bisa nurunkan ilmunya adalah seseorang yang memiliki hari kelahiran weton setu paing. Di antara 5 bersaudara, laki semua, saya anak nomor 2, lahir di weton setu paing. Karena itulah, sejak usia 9 tahun, saya dididik dan dilatih untuk menjadi seorang dukun. Usia 9 tahun pertama kali saya belajar adalah aji tapak banyu, ilmu mengambang di atas air. Nah, gara-gara punya ilmu itu sampai sekarang tidak bisa renang. Ngambang terus sebabnya. Bahkan dulu waktu saya ditenggelamkan sama beberapa pendeta, masuk ke dalam kolam baptisan, tidak bisa tenggelam. Karena saya punya ilmu ngambang di atas air. Inilah. Nah, disitulah saya belajar ilmu santet, ilmu membunuh tanpa jejak, ilmu kebal,
ilmu menghilang. Selama saya belum bertobat, tidak pernah bayar bis dan angkot. Kenapa? Masuk angkot langsung hilang. Begitu keluar, ting, nongol lagi. Nah, jadi punya ilmu panglimunan, ilmu menghilang. Itu sejak saya SD. Nah, di situ saya dibekali pusaka 100 macam pusaka, keris, tombak, pedang, dan diberi pusaka kebal, besi kuning, mustika delima, lulang kebulandoh, kitab Istanbul, kul buntet, badar besi, anti tembak, anti bacok, anti cukur. Jadi rambut ini kebal. Jadi untuk motong rambut itu harus seizin saya dan harus selamatan dulu, karena rambut ini kebal, seluruh badan. Nah, di situ guru saya berkata sama saya, kamu harus menguasai ilmu tertinggi. Nah, lulus SD saya dibekali ilmu namanya Aji Sirep Begonondo. Kalau mantra itu diucapkan, satu kampung tidur semua. Ilmu untuk ngerampok. Guru saya berkata, ada 2 jalan yang harus kamu pilih salah satu. Kalau kamu jadi orang baik, jadilah orang baik sekalian. Tetapi kalau kamu jadi seorang penjahat, jadilah penjahat kelas kakap. Bila perlu, di akhirat, jadilah rajanya para penjahat. Saya ngomong sama guru saya mau jadi orang baik saja. Jadi orang baik aja susah, apalagi di penjahat, saya bilang gitu. Nah, kelas 2 SMP guru saya berkata sama saya, tinggal kamu menguasai langkah terakhir, ilmu pamengkang jagat, membelah dunia. Tapi ilmu ini memiliki rahasia titik kelemahan, yaitu apa saudara? Seumur hidup kamu tidak boleh menikah. Jatuh cinta tidak boleh, berhubungan dengan wanita tidak boleh. Tapi ingat, bukan homo. Artinya di dalam hidupmu kamu harus mati akan cinta, mati akan nafsu. Hidup dalam kematian, mati dalam kehidupan. Dan untuk menguasai ilmu terakhir, kamu akan dilatih seorang guru lagi. Dan guru itulah yang akan mengajar kamu puncaknya ilmu. Nah, saya pikir kakek nenek saya itu hebat, tapi masih ada yang lebih hebat. Nah, saya berpikir, siapa yang lebih hebat itu? Nah, untuk itu kamu harus persiapkan dirimu, yaitu olah batinmu, kekuatan fisikmu. Karena kalau engkau tidak mempersiapkan fisik dan olah batinmu, kamu tidak akan kuat menghadapi dia. Setelah dilatih, pagi hari hanya tiba. Setelah itu guru saya, 2 guru saya langsung baca mantra, guru-guru saya baca mantra-mantra semua untuk mengundang guru itu, saudara. Dan saya masih ingat, waktu itu langsung kabut gelap, saudara. Alam bereaksi, petir sambung menyambung, angin, dan tiba-tiba muncul satu sosok, tingginya 3 meter, rambutnya silver perak, matanya itu seperti intan berlian dan bumi berputar di dalam matanya. Dan disitulah saya baru tahu, setelah saya bertobat, itu Lucifer. Nah, tingginya 3 meter, dan jubahnya putih berkilau, matanya bumi berputar dalam matanya. Dan ininya bentuknya tatahan es, wajahnya tampan seperti anak muda, lebih tampan melebihi Elvis Presley. Tampan sekali wajahnya. Nah, disitulah saya dilatih selama 7 hari. 3 hari tambah 4 hari lagi untuk menguasai ilmu pamengkang jagat. Disitulah saya baru mengerti tentang rahasia kegelapan. Ilmu yang kegelapan yang sebenarnya adalah di situ saya menguasai rahasia itu. Nah, setelah itu energi tenaga dalam guru saya kesedot saya semua, adalah karena selama 7 hari untuk memperkuat badan saya, adalah. Dan disitulah kakek saya berkata sama saya,
dengan menguasai ilmu terakhir, sudah waktunya kita berpisah. Karena dengan ilmu energinya dimasukkan dalam tubuh saya itulah dia kehabisan tenaga dalam. Waktu itu dia berkata, sudah waktunya kita berpisah. Waktu aku hidup tidak pernah bikin susah anak cucu, demikian nanti waktu aku mati. Aku akan mati kira-kira 2:30. Sebelum aku mati, tak tinggali rezeki. Besok nomor buntut SDSB, Rebu malam Kemis, keluar nomornya 50. Ini uang untuk beli peti matiku gitu lah. Setelah itu dia bertapa gini, tek, meninggal. Setelah guru saya meninggal, saya kehilangan arah. Usia masih remaja, dibekali kekuatan sehebat itu. Saudara. Ilmu itu kan panas sekali, inginnya mau nyoba terus saudara. Katanya ada dukun sakti, langsung saya datengin. Saya tunjukkan aji panglemunan, ilmu menghilang. Ting, menghilang. Dukunnya bingung, menghilang di mana anak ini? Malah dukunnya jadi murid saya. Nah, saya kalahkan dukun-dukun berbagai aliran di Pulau Jawa. Usia 15 tahun, saya lewati pertarungan demi pertarungan, hampir seluruh Pulau Jawa. Setelah kalahkan berbagai aliran, mendekati usia 18 tahun. Saya diajak kakak saya, Ton, ada KKR-nya Gilbert Lumaindong, ceweknya sip-sip. Saya ngomong sama kakak saya, tidak bisa, karena pantangan ilmu saya tidak boleh menikah, dan tidak boleh berhubungan dengan wanita, dan tidak boleh ada nafsu, dan tidak boleh ada cinta, hidup dalam kematian. Sang kakak saya ngomong, yang cari cewek bukan kamu, tapi saya. Kamu cukup gunakan aji jaran goyang, teko gendeng mulih ngengkleng, datang sinting pulang edan. Kalau mantra itu kena orang, susah lepas 15 tahun. Kalau 15 tahun tidak ada yang lepas, edan ngengkleng. Nah, waktu itu saya ikut kebaktian. Nah, diajak kakak saya. Di situ yang khotbah Gilbert Lumaindong. Pendeta Gilbert berkhotbah, orang Kristen tidak bisa disantet, tidak bisa dimantrai, tidak bisa diguna-gunai. Langsung saya berkata, ini pendeta gemuk montok nantang orang ini. Saya baca mantra setan kober. Yes. Gilbert berkata, haleluya, Tuhan berkati. Ilmu saya kabur. Itu sampai 2 kali. San Gilbert berkata, siapa dukun-dukun jimat-jimat maju ke depan, artakol. Saya kan tidak bisa bahasa Inggris. Saya kira artakol itu tempat adu ilmu. Nah, dari belakang saya maju ke depan. Gilbert tatap saya, Tony, kamu yang punya ilmu kebal, ilmu menghilang, ya kan? Saya kaget, pendeta gemuk ini sakti juga. Dah. Tahu nama saya, kekuatan saya lagi. Dah. Tidak taunya apa, setelah bertobat Gilbert terus terang, aku pun diberitahu pendeta lain juga. Dah. Nah, saya tantang lagi Gilbert, kalau aku kalah ikut kamu, kalau aku menang kamu mati. Saya singkat aja, akhirnya dalam pertarungan itu saya kalah mental sampai hampir 10-12 meter, hilang ingatan, gila 1 tahun. Itu kejadiannya tahun 92, saya kalah. Tahun 93, tiba-tiba ada cahaya terang datang. Dan terdengar suara, akulah Alfa, akulah Omega, akulah yang awal, akulah yang akhir, akulah aku, YHWH, Yahweh. Jadi pada waktu saya mendengar nama Tuhan adalah YHWH. Apa saudara? Nah, aku telah mati, bangkit hidup kembali, akulah Yesua Hamasyah. Jadi nama Yesus asli di Israel waktu itu Yesua Hamasyah. Apa saudara? Nah, setelah itu dia tunjukkan lubang pakunya. Itu di sini, saudara.
Coba semua pegang bagian sini. Sering kita mendengarkan di sini, lihat, betul? Di sini, saudara. Di sini kan ada rongga, ini saudara, inilah. Kalau dipaku di sini, robek. Ini saudara. Nah, disitulah saudara, saya ketemu Yesus sendiri, tapi tidak bisa lihat wajahnya. Hanya jubahnya berkilauan. Dan dia berkata, akulah aku. Aku telah mati, bangkit hidup kembali. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, setelah itu dia tumpang tangan saya. Mau tumpang tangannya beda dengan pendeta. Kalau kita pendeta tuh sering tumpang tangan kan tangan satu gini. Betul? Betul? Tuhan tumpang tangan saya gini. Ku beri kuasa. Tangannya gini. Tangan duanya gini. Kalau sering kita doain kan gini. Betul? Waktu saya ditumpang tangan Tuhan tuh gini. Langsung kayak ada aliran listrik masuk dalam badan saya. Bolak-balik gitu, saudara. Bung, 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 gitu. Dan dia berkata, ku kasih engkau dan ku beri kuasa. Nah, maka saya dikasih nama Daud. Dikasih nama sama pendeta. Nah, setelah itu Tuhan Yesus menghilang di depan saya bertobat. Saya cari pendeta Gilbert. Gilbert berkata, aku ingin tahu apakah kamu betul-betul bertobat atau nanti kumat lagi. Nah, saya dikirim sekolah Alkitab di Inteos. Jadi saya itu sekolah Alkitab itu tanpa belajar katekisasi atau sekolah som. Jadi taunya mantra, begitu bertobat langsung sekolah Alkitab. Ya disuruh buka kitab Kejadian, buka kitab Wahyu. Sama sekali nggak ngerti ya, saudara. Wah, 3 tahun saya sekolah Alkitab, saudara. Dengan sukses ranking 4, murid tinggal 4. Waktu itu sebenarnya saya tidak lulus. Guru-gurunya rapat. Ini kalau kita tidak luluskan, ini murid bodoh sekali gitu loh. Jadi mereka tuh udah pada tobat semua. Jadi intinya tuh mereka tidak mau ketemu saya lagi. Akhirnya mereka bersepakat rapat sama rektor. Udah, kita luluskan saja. Tapi dengan satu syarat, tidak boleh meneruskan sekolah tinggi teologi. Kenapa? Nanti kita ketemu dia lagi. Wah, akhirnya saya diluluskan, saudara. Sekolah Alkitab, ranking 4, murid tinggal 4. Rektor panggil saya, langsung dikasih tahu, tidak boleh meneruskan sekolah tinggi teologi. Berarti guru-guru saya itu tidak mau nanti ketemu saya lagi. Jadi sepakat diluluskan, saudara. Jadi ingat, orang lulus belum tentu pandai. Yang paling hebat bisa bikin gurunya tobat kabeh. Saya diluluskan, saudara. Nah, waktu itu saya masih ingat untuk sekolah Alkitab itu untuk jadi PDM, PDP itu harus sekolah tinggi teologi, minimal diploma. Karena saya tahu sekolah Alkitab setingkat SMA itu pun diluluskan. Jadi saya ini sampai sekarang itu bukan pendeta. Jadi hebatnya apa? Tidak ada yang bisa mecat. Karena tidak pernah dilantik maupun disahkan. Karena saya sekolah Alkitab setingkat SMA adalah. Nah, di situ saya kadang minder sekolah Alkitab setingkat SMA dan tidak boleh melakukan sekolah tinggi teologi dan bukan pendeta. Sampai sekarang saya bukan pendeta adalah. Dan saya tidak masuk dalam organisasi jadi pendeta, PDP, PDM, tidak ada, saudara. Saya hanya jemaat biasa, saudara. Nah, waktu itu saudara saya datang ke Gilbert. Waktu itu Gilbert, ada apa Daud? Pak Gilbert, saya lulus ke Alkitab. Saya mau jadi apa? Ya jadi manusia, emang jadi monyet. Ya, kamu taunya apa? Setan, ya setan aja lah. Saya suruh fokus satu bidang,
tentang setan aja. Tapi saya ngomong Pak Gilbert, saya tidak mau jadi pendeta karena saya sekolah Alkitab setingkat SMA. Ya baguslah, penting melayani gitu loh. Nah itu saya ikut Pak Gilbert dari awal bertobat sampai sekarang. Nah tapi Tuhan itu hebat saudara. Sekolah itu tidak menjamin seseorang berhasil. Yang menjamin seorang berhasil adalah satu. Pertama Tuhan. Dan yang kedua, hati yang kuat, tekun dan setia. Dan hati yang kuat itu semua harus melewati apa? Kedisiplinan dan penderitaan. Betul? Apa saudara? Nah, semakin orang itu menderita, semakin dia kuat. Coba saudara perhatiin. Semakin orang banyak makan sancam, semakin cepat mati. Betul enggak? Betul? Tapi semakin orang itu sehat, latihan olahraga tambah kuat. Nah, itu kesaksian saya dan tahun 2001 saya kaget. Saya diminta untuk memberi pengarahan di Akademi Kepolisian Semarang. Untuk bidang reserse penyidikan tentang ilmu hitam. Bayangin, sekolah Alkitab aja hampir enggak lulus, diminta ngasih pengarahan di Akademi Polisi ya. Perwira itu di Semarang, Akademi Semarang Akpol. Nah, itu tahun 2004, saya masih ingat itu, waktu itu ada dipanggil Jenderal Pramono Edi Wibowo, adik Ibu Ani Yudhoyono. Waktu itu dia berkata, untuk mengalahkan ilmu hitam, harus cari tokohnya aliran hitam. Dia tahu biografi saya ngomong sama jenderal, tapi jenderal saya ini sekolah Alkitab dan bukan pendeta sampai sekarang. Tapi jenderal berkata, saya tidak perlu pendeta, saya perlu seorang yang ahli di bidangnya. Nah setelah itu saya diminta untuk apa jenderal? Waktu itu dia tanya, ilmu hitam itu ada enggak? Saya bingung. Kalau saya berkata ada, langsung dia berkata, mana buktinya? Betul? Buktikan di depan saya. Ini kalau kita ngomong sama kopral itu lebih mudah. Kalau ngomong sama jenderal itu hati-hati. Betul tidak? Buktikan di depan saya. Apalagi ini anak Sarwo Edri. Anak Edi Wibowo. Jenderal legendaris Kopassus, RPD. Dan ini ada Wibowo. Bukan elit. Begitu. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolonglah saya. Tiba-tiba ada kilatan kayak cahaya, set gitu. Saya doa, demi nama Yesus. Set. Saya itu berubah paku. Di depan jenderal gini. Langsung saya ngomong, demi nama Yesus, berhenti gini. Langsung jenderalnya gini. Set, jatuh langsung. Dia ngomong maju dan, Obey, ambil ini, ambil. Pak Daud itu santet ya? Iya. Berarti ilmu hitam itu ada. Siapa penyantetnya? Alamat ini, nama ini, posisi orang di sini. Kok tahu Pak Daud? Kan saya tukang santetnya. Udah bertobat, otomatis kan tahu aliran mana, arahnya kemana. Yang tahu caranya maling itu bekas maling, betul enggak? Yang tahu santet ya bekas tukang santet. Aliran ini, alamat ini, jalannya di sini. Kok tahu? Lagi bekas tukang santetnya. Oh, langsung gini. Pak Daud, ada Pak Edi, Anda lulus. Anda diminta menjaga Presiden Republik Indonesia. Orang nomor 1 di Indonesia, dan Anda bertanggung jawab untuk keamanan Presiden dan negara. Nanti Anda di bawah komando saya komando tim Elang 55. Saya dikasih nama Elang 74. Nama saya itu Elang. Nah setelah itu saya satu tim. Dan Pak Edi Wibowo itu adalah komandan saya adalah saya menjaga presiden tidak terlalu lama juga. 2004 sampai 2014. Berapa tahun saudara? 10 tahun saya menjaga presiden. Saya masih ingat saya 1 minggu baru menikah langsung jaga presiden. 10 tahun saya jarang ketemu anak saya adalah. Tiba-tiba udah gede segini.
Karena kan kalau tugas kan itu kan standby di tempat untuk mengamankan steril lokasi dan lain-lainnya adalah. Suatu kali saya masih ingat, ini sebelum saya bahas ya. Boleh Bu Nani ya? Kita semua kan untuk saling mengenal tim kan adalah. Wah. Tim pengamanan kan adalah. Saya datang, wah. Satu-satu mereonakan diri. Wah, langsung ini. Nomor sekian sekian, tugas gini, operasi ini, nama ini, pangkat ini. Sniper. Wah. Saya lihat, bayangin, begitu gini langsung ngomong tugas operasi gitu dah. Nama ini, nomor ini, operasi ini, sandi ini, wah, pasukan elit dah. Wah, jadi yang terpilih di situ pasukan elit semua, elitnya elit saudara. Lagi, nama ini, komando ini, nama ini, operasi ini, ahli apa? Bom, wah. Saya lihat bom model ini, wah, semua memperkenalkan dirinya satu-satu. Tidak ada yang tukang beca, tidak ada, Dada. Semua itu pasukan elit semua, Dada. Waduh, aku mengenalkan diriku sebagai opo ki. Lah mereka udah ngomong tim operasi di mana-mana, operasi di Aceh, operasi di Papua, operasi di berbagai tempat, Dada. Yang terakhir itu giliran saya, aku mau ngomong opo. Oh, bekas tukang santet. Langsung Pak Edi Wibowo datang. Umat semua. Khusus yang ini, saya yang memperkenalkan. Dialah Elang dan dia adalah pembunuh tercepat tanpa jejak. Sampai. Apa yang terjadi? Pertama kali saya gini-gini, ganti mereka gini. Yang terakhir tukang santet. Terus darah komando siap langsung bertanggung jawab untuk pengamanan khusus untuk operasi ini langsung gini. Dan ini Pak Daud saya tunjuk untuk langsung di bawah perintah komando Elang 55. Jadi saya langsung di bawah komando KSAD langsung. Jadi langsung ini perintah. Jadi kalau saya ngasih perintah, jalankan. Nah, di situ saya lihat darah, bayangin sekolah Alkitab lulus dipaksa lulus, betul ya? Pendeta tidak pernah dilantik, saya bukan pendeta. Tapi yang penting kita adalah hati untuk melayani Tuhan. Nah, mari kita buka Alkitab kita. Hari ini kita bahas kenapa orang bisa kerasukan. Apa saudara? Nah, ngomong sebelahnya, kamu jangan kerasukan di sini. Ya. Kita buka Injil Markus pasal yang kelima. Injil Markus pasal yang kelima. Ayat 5 sampai dengan ke-17. Injil Markus pasal yang kelima, ayat 5 sampai dengan 17. Saudara yang genap, saya yang ganjil. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku? Hei Yesus anak Elohim yang maha tinggi. Demi Elohim, jangan siksa aku. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion karena kami banyak. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan.
Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Saya mau tanya, siapa yang pernah ke Israel? Angkat tangan. Yang belum pernah, angkat tangan. Nah, saudara, saya sudah ke Israel 2 kali dan gratis karena saya pemandunya. Nah, saya masih ingat, saudara, saya itu sebelum ke Israel hanya ingin makan satu ikan, namanya ikan Petrus. Tak kira tuh ikan Petrus itu ikan kerapu atau ikan apa gitu loh. Nah, tiba di Israel langsung, oh inilah ikan Petrus. Nggak taunya ikan Petrus ikan apa? Mujair. Yang pernah ke Israel angkat tangan. Ikan Petrus ikan apa, saudara? Mujair. Jadi kalau saudara makan mujair, rasa sama di Israel. Dan apa yang terjadi? Gerasa itu tempatnya gersang kering. Gersang kering, dan di situ ada orang kerasukan legion. Dan apa yang terjadi? Datang menyembah Yesus. Perlu saudara tahu, setan pun percaya Yesus, setan pun menyembah Yesus. Tapi ingat, setan tidak pernah bertobat. Jadi kalau saudara aktif ke gereja, percaya Yesus, tidak pernah bertobat, berarti setan kedua, betul? Nah, apa yang terjadi? Yesus anak Elohim Maha Tinggi. Kenapa saya nyebut Elohim? Saya ini orangnya enak, supaya tidak ribut. Allah yang nyebut, Elohim yang nyebut, adil lah dia. Nah, anak Elohim yang Maha Tinggi. Yesus berkata, keluar, pindah ke babi. Saudara, posisi orang kerasukan itu posisinya gimana? Roh manusia dibuat tertidur di alam mimpi. Tubuh dikuasai oleh kuasa kegelapan, namanya pengambil alihan. Makanya orang kerasukan itu merasa dibawa ke alam lain, kayak kerajaan, hutan, lapangan, lain-lainnya. Saya mau tanya, kalau saudara mimpi, rohnya keluar dari tubuh atau tetap dalam tubuh? Yang berkata tetap dalam tubuh, angkat tangan. Yang berkata keluar, angkat tangan. Yang bingung, angkat tangan. Berarti setiap malam bermimpi rohnya bingung. Tanda di dalam diri manusia itu hidup ada roh manusia, itu adalah nafas. Nafas berhenti, roh keluar. Kalau engkau tidur itu bernapas tidak? Nah, yang berkata keluar gawat. Setiap hari mati hidup. Itu alam bawah sadar. Dan apa yang terjadi? Orang kerasukan itu pengambil alihan. Orang bisa kerasukan itu pasti ada penyebabnya. Tidak langsung tiba-tiba kerasukan. Penyebab orang kerasukan, yang pertama, kalau orang meyakini ada komunikasi hubungan antara orang mati dan orang hidup, itu paling mudah untuk dirasuk. Contohnya apa? Orang yang suka pemanggilan arwah. Ada komunikasi hubungan antara orang hidup dan orang mati. Itu paling mudah dirasuk. Kedua, orang yang takut setan itu paling mudah kerasukan. Orang yang takut setan
pasti ketemu setan. Ngomong sebelahnya, berani enggak kamu sama setan? Orang yang berani sama setan tidak ketemu setan. Kenapa? Karena penampakan setan di seluruh dunia mengambil energi negatif, sisi ketakutan dari manusia untuk diubah menjadi penglihatan. Makanya penampakan setan di seluruh dunia itu menggunakan mitos, budaya, kepercayaan setempat. Maka setan Indonesia makanya kembang, setan Amerika makanya hotdog, kan gitu deh. Kenapa? Beda budaya. Di sana ada manusia serigala, di sini ada genderuwo, kan gitu deh. Karena beda mitos, beda kepercayaan, beda sisi legenda dan ketakutan. Nah, penampakan setan itu menggunakan sisi ketakutan, legenda, mitos, budaya, kepercayaan setempat. Jelas saudara? Nah, wujud setan sampai detik ini tetap malaikat, malaikat kegelapan. Tetapi dalam penampakannya mengambil manifestasi kepercayaan, sugesti setempat. Sugesti sama iman itu beda. Sugesti adalah suatu kepercayaan yang belum tentu benar, belum tentu benar. Iman adalah kepercayaan yang pasti benar, itu bedanya. Jelas? Jelas? Nah, misalnya di pinggir jalan sana ada mitos kepala terbang. Orang takut lewat situ. Sambil nyanyi, oh Tuhan pimpinlah jalanku, ku tak berani jalan sendiri, kan gitu. Setannya lihat, memang Tuhan pimpin kamu, tapi aku ingin tengok kamu. Makanya orang yang takut setan pasti ketemu, apalagi ke toilet aja minta ditemenin. Bah, gitu. Tapi kalau orang yang berani sama setan, mana setannya? Gua tunggu di sini. Sekalipun puluhan tahun di rumah angker, dia tidak lihat setan. Kenapa, saudara? Karena tidak ada energi negatif yang bisa diubah. Orang punya ilmu kebal, itu mengambil energi negatif lawan, sugesti, ketakutan lawan, diubah menjadi benteng pertahanan. Saudara, waktu zaman Belanda, ada antek-antek Belanda, orang-orang Jawa yang berpihak kepada Belanda. Mereka percaya mitos, budaya, legenda. Nembak satu yang punya dukun ilmu kebal, duar, kebal. Karena apa? Diserap energi negatifnya menjadi benteng pertahanan. Nah, Belanda tidak percaya ilmu kebal, tembak jedor ya mati dah. Makanya banyak zaman dulu dukun-dukun mati ditembak londo. Karena londo ini tidak percaya. Kita tahu pusaka-pusaka, sembah-sembah dipuja-puja. Yang langkai pusaka itu bisa muntah darah stroke. Belanda tidak percaya pusaka-pusakanan. Sama Belanda disita, dibawa ke negara Belanda. Dimainkan untuk dibanting-banting untuk arkeologi. Kenapa Belanda tidak kena tuah yoni pusaka? Belanda ini orang percaya. Karena dalam ilmu gaib itu harus ada min plusnya. Jelas? Jelas? Makanya orang yang takut setan itu paling mudah apa? Kenapa terjadi kerasukan massal? Ada orang kerasukan satu, kerasukan, megang, udah takut megang, transfer, jengking, langsung itu bisa 5-10 orang kerasukan, itu 55 orang penakut semua. Begitu takut itulah roh itu masuk. Jelas? Jelas? Ketiga, orang yang suka ngalamun itu paling mudah dirasuk setan. Apa saudara? Orang apa? Pikiran kosong gini. Nah, itu paling mudah dirasuk setan. Keempat, orang yang suka menyendiri
itu paling mudah dirasuk. Makanya orang yang belajar kuasa gelap suka kan di kuburan, di tempat sepi gua. Tidak ada orang bertapa di diskotik bertapa, tidak ada itu. Orang bertapa itu di kuburan, di gua, di tempat menyendiri, betul? Kalau saudara itu punya keluarga yang suka menyendiri, jalan sendiri, makan sendiri, kemana-mana sendiri, lama-lama ingat bicara sendiri, betul nggak? Jadi orang yang suka menyendiri itu hati-hati. Beda dengan menyendiri untuk Tuhan, beda adalah. Jelas? Kelima, orang yang suka memukuli dirinya sendiri. Perhatiin, orang yang suka nyabutin rambut, jebret-jebret, puas. Mukul-mukul badannya, puas. Itu ciri orang yang paling mudah dirasuk setan. Jelas? Jelas? Keberapa saudara? Kelima. Jadi orang yang suka melukai diri sendiri. Makanya kalau dalam suatu konseling, perhatiin, orang yang suka menyakiti diri sendiri, itu pasti kalau dilayani banyak terjadi manifest. Kelima, orang yang penuh dengan apa? Akar pahit, kecewa, dendam. Apa saudara? Apa saudara? Akar pahit, kecewa, dendam. Nah, orang yang penuh akar pahit, kecewa, dendam itu paling mudah dirasuk setan. Makanya kalau kita sering konseling, ada orang kecewa, orang dendam, kita layani, manifestasi. Roh itu masuk, pasti ada pemicu dan penyebabnya. Tidak langsung tiba-tiba masuk. Maka di dalam teori atau teknik dalam pelepasan, semua yang berbau tentang kerasukan harus dilihat penyebabnya awal itu apa dulu. Jelas? Jelas? Menyendiri sama akar pahit, kecewa, pada dendam. Yesus berkata, kalau engkau mengampuni, Bapamu pun mengampuni. Kalau engkau tidak mengampuni, Bapamu pun tidak mengampuni. Nah, yang keenam. Nah, keberapa? Ketujuh. Orang pelit paling mudah kerasukan juga. Orang pelit itu paling mudah kerasukan. Ini tak beritahu rahasianya. Saya kan pernah belajar ilmu babi ngepet, jadi tahu. Kenapa bank itu tidak bisa dibobol tuyul? Termasuk babi ngepet sampai ngepot. Karena di bank itu uangnya orang pelit dan orang sosial kumpul jadi satu. Nah, saya perhatiin, salah satu penolak penangkal ilmu hitam, dukun aliran apapun juga, langkah pertama satu, bancaan selamatan dulu. Itu penolak balanya. Supaya apa? Orang-orang miskin makan. Kalau orang-orang miskin makan, terjadilah hukum takdir. Siapa yang menabur dia menuai. Orang yang menaruh belas kasihan ke orang-orang miskin memiutangi Tuhan. Hukum itu berlaku bukan hanya untuk orang Kristen, tapi semua umat manusia. Jelas? Jelas? Bedanya kalau kita percaya Yesus, dijamin masuk surga. Tabur tuai berlaku bagi semua umat manusia. Nah, saya rasa malam ini kolektor berubah. Mau kerasukan enggak itu dah. Nah, jelas? Orang pelit paling mudah berapa? Kerasukan. Nah, keberapa saudara? Keberapa? Ke-8. Nah, orang yang suka marah-marah itu paling mudah kerasukan juga. Sedikit marah. Coba marah-marah sumpah-sumpah di kuburan. Tapuk blek. Kan sering kejadian ditapuk setan yang kuburan kan gitu lah. Nah, dan yang berikutnya, orang yang hidup dalam perzinahan dirasuk juga. Dan yang ke-10, orang yang percaya legenda, mitos budaya roh, tentang roh-roh,
suka sekali mitos, takayul, klenik, undang-undang roh, pegang-pegang jimat, manggil-manggil arwah, itu paling mudah dirasuk. Dari semua orang kerasukan itu pasti ada penyebabnya dan ada pemicunya. Tidak langsung tiba-tiba kerasukan. Makanya seorang hamba Tuhan, seorang konselor dalam melayani, dia harus tahu penyebab orang ini kerasukan itu apa. Kalau tidak, akan terjadi pelayanannya berulang-ulang. Kalau kita belum tahu penyebabnya. Jelas? Dan cirinya orang kerasukan itu ada. Pertama, orang kerasukan itu tidak sadar. Kedua, orang kerasukan itu kekuatannya 10 kali lipat melebihi manusia biasa. Ketiga, orang kerasukan itu suaranya berubah. Tapi bukan berubah gini, mau kemana mas, itu beda lagi dah. Suaranya beda, paro berat gitu. Yang ketiga, suara apa dah? Suara apa? Berubah. Setelah ketiga suara berubah, ada lagi yang keempat. Ketiga nih, suara berubah. Apa saudara? Suara apa? Suara berubah. Setelah suara berubah, yang keempat, kekuatan 10 kali lipat lebih manusia. Yang keempat, orang kerasukan itu pasti buka mata. Pak, kalau ada orang kerasukan gini Pak, stres, matanya kelihatan putih aja atau kelihatan merah. Kenapa? Mata adalah jendela hati kita. Orang suka orang bisa dilihat dari mata. Orang suka orang dari mata. Orang tidak suka bisa dilihat dari mata. Sifat seseorang model apapun bisa kelihatan dari mata. Betul? Gelagat seseorang bisa dilihat dari mata. Makanya pengamanan khusus rata-rata pakai kacamata. Kacamata hitam. Supaya apa? Udah dilihat ini nyamuk mana-mana gitu. Yang paling susah ditebak satu, mata buta. Nggak susah tebak itu. Jadi kalau orang kerasukan itu pasti apa? Buka apa? Mata. Dan yang kelima, kulitnya mati rasa. Makanya untuk ngetes orang kerasukan, coba pegang bagian sini. Diginiin. Kalau diginikan, aduh, wong stres. Apa ini? Dia nahan sakit itu berarti bukan kerasukan. Atau bagian ini, kaki digini-giniin. Kalau dia gatal gini, pasti bukan. Karena orang kerasukan, kulitnya mati rasa. Nah, kalau ada orang kerasukan, jangan tanya setannya, demi nama Yesus siapa namamu? Nah, setan kan penipu, yang ngawur ngomongnya. Pada waktu Yesus digerasa, siapa namamu? Legion. Arti legion itu banyak, 2000 sampai 4000. Kalau Tuhan Yesus mengusir setan, tanya satu-satu setannya, minimal di ayat ini ada 2000 nama, betul? Ada enggak 2000 nama? Enggak ada. Siapa namamu? Legion, karena kami banyak. Enggak tanya satu-satu. Keluar, pindah ke babi. Kenapa pindah ke babi? Kenapa tidak ke ayam? Karena di situ yang ada babi adalah. Tetapi di situ sebenarnya ada suatu pelajaran yang penting. Itu ada dua. Pertama, untuk mengajarkan kepada kita bahwa setan itu betul-betul ada. Apa saudara? Apa saudara? Setan itu betul-betul apa? Ada. Antara manusia dengan babi itu tidak ada hubungan. Begitu roh ini masuk, babinya tenggelam. Kedua, untuk mematahkan mitos, legenda. Apa legenda itu? Setan takut minyak babi. Perlu sudah tahu bahwa kebudayaan tertua di dunia itu adalah
Cina, Mesir, Yunani. Betul? Betul? Atau Mesir, Cina, Yunani, atau Cina, Mesir, Yunani, itu aja kan paling tua kan itu dah. Penduduk terbesar di dunia itu Cina. Bayangin, semua orang Cina kumpul bersatu, kencing, kota Cirebon banjir. Nggak usah kencing, bersama aja udah banjir. Bayangin, berapa miliar, betul nggak? Orang Cina, keturunan Cina, gabung jadi satu, bayangin dah. Kebudayaan tertua di dunia dan penduduk terbesar di dunia. Jelas? Jelas? Mitos setan takut minyak babi itu sudah ada ribuan tahun. Dan mitos itu sampai sekarang ada. Untuk penolak bala, penolak ilmu hitam, itu minyak babi ditaruh di setiap pintu. Mau keluar rumah, ini kasih minyak babi. Jalan jadi babi goreng kan gitu. Semua udah babi semua ya. Nah, untuk penolak bala, kepala babi taruh di rumah, di tengah rumah. Sampai sekarang mitos itu masih ada. Betul? Betul? Ingat, setan tidak takut minyak babi. Buktinya apa? Sak babi-babinya dimasukin, betul? Betul? Salah. Setan tidak takut minyak babi. Dan setan tidak takut salib. Karena di kuburan banyak salib, betul enggak? Saya pernah melayani orang, di setiap rumahnya itu, jalan itu, pintu-pintunya dikasih Alkitab. Setan lewat suruh merenung. Setan tidak takut Alkitab. Setan tidak takut minyak babi. Setan tidak takut dengan salib. Setan itu takut waktu kita percaya dan beriman di dalam nama Yesus Kristus dengan kuasa demi nama Tuhan. Nah, kalau ngusir setan jangan tanya-tanya. Dan ingat, setan tidak bisa mati. Nah, cara mengusir setan gimana? Ini semua demi nama Tuhan Yesus. Kami ikat. Kenapa diikat? Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kau lepas di bumi terlepas di kata-kata kuasa. Untuk apa? Membatasi manifestasi. Kami ikat, kami patahkan, hancurkan. Kenapa patahkan, hancurkan? Karena setan tidak bisa mati. Masa kejadian, diusir sini pindah sana. Repotnya diusir ke sini, masuk ke satpam. Nah, setan tidak bisa mati. Tapi bisa dihancurkan kekuatannya. Patahkan tipu muslihat iblis, hancurkan kuasa setan. Ini semua demi nama Tuhan Yesus. Kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan, keluar demi nama Yesus. Pak, kalau setannya keluar pindah kemana? Kita tidak nyiapin rumahnya, dia mau kemana urusannya dia. Jadi ingat, kasus kerasukan pasti ada apa darah Oke, sekarang siapa yang mau tanya? Angkat tangan. Siapa yang mau tanya? Oke, tanya jawab ya. Oke. Gimana? Mitos Yunani dan Chinese. Ya kan beda negara. Apa? Nyai Roro Kidul itu adalah penguasa kegelapan yang ada di Indonesia. Itu posisinya di Laut Selatan yang disebut Jenderal Setan. Oke? Sekarang kita tanya jawab. Sofia, udah? Oke.
Ya, ini ada beberapa pertanyaan Pak yang Iya. Berhubungan dengan kerasukan, dengan santet dan sebagainya. Eh, jadi ada orang yang waktu itu pernah dia tidur lalu merasakan ada makhluk yang menindih. Sampai badannya benar-benar kerasa berat sekali. Nah itu dia waktu itu terjadi waktu dia masih muda. Nah apakah itu iblis atau setannya itu masih ada sampai sekarang atau enggak? Bagaimana cara ngeceknya? Dan suaminya dia juga ngalamin sering didatengin dalam mimpi juga oleh orang-orang meninggal. Dan seringkali kayak direp-rep gitu. Itu berarti kutuk alam kubur. Berarti ada ikatan roh berhubungan dengan kakek neneknya terlibat okultisme. Itu harus diputuskan demi nama Yesus. Nah, cara memutuskan kutuk alam kubur itu doanya seperti ini. Ini semua. Demi nama Tuhan Yesus, segala ikatan kutuk alam kubur, kutuk keturunan, kami patahkan, hancurkan. Demi nama Yesus. Kami batalkan demi nama Yesus. Amin. Nah, ada lagi tentang anak dia kalau marah jadi kuat sekali. Dan sewaktu mau diberi minyak urapan, anaknya menolak, selalu menolak. Dan sering di kamarnya bermeditasi gitu. Dan bagaimana cara menangani anaknya? Berarti anak ini terlibat okultisme, pengosongan pikiran atau penyatuan alam. Nah, anak itu dinasihatin supaya dia tahu bahwa itu kuasa gelap. Nah, sebagai orang tua, kita harus mendoakan setiap hari untuk memutuskan ikatan. Itu doanya, fokuskan wajah. Darah Yesus bebaskan tubuh jiwa roh anak ini. Fokuskan wajahnya. Darah Yesus bebaskan tubuh jiwa roh anak ini. Demi nama Yesus, segala roh setan keluar. Gitu. Oke. Lalu ada beberapa orang yang bertanya, mirip-mirip Pak pertanyaan, jadi saya gabung jadi satu. Ekonomi yang sulit sekali, setiap kali bisa menabung sedikit, uangnya langsung hilang. Entah itu ditipu, entah itu karena sakit, atau karena ada masalah-masalah, sehingga dia tidak pernah bisa berkecukupan hidupnya. Lalu ada juga yang ngalamin tokonya selalu rugi, dan maksudnya gini, usaha apapun yang dia lakukan sebentar pasti tutup gitu. Nah, jadi itu apakah karena hidup saya mengalami yang namanya kutuk ataukah apa gitu penyebabnya? Itu ada dua. Pertama goblok. Artinya dalam bisnis itu kan harus hati-hati. Tak kasih tahu, dalam pelayanan sama bisnis itu beda. Dalam pelayanan itu harus saling percaya, satu tim, betul? Dalam bisnis tidak boleh saling percaya, tetap ada jaga jarak 50%, 50%. Kalau bisnis kita percaya 100%, amblas. Makanya dalam bisnis itu 50% percaya, 50% tidak. Nah, makanya pelayanan tidak bisa untuk bisnis. Bisnis tidak bisa pelayanan, ikut pelayanan, campur aduk jadi pelayanan, tidak bisa. Bisnis, pelayanan. Setuju Ibu? Karena apa? Jalurnya udah beda. Nah, makanya ya saya beritahu, terutama untuk di gereja ini. Kalau ingin gereja itu utuh dan jemaatnya itu tidak terjadi perpecahan, nomor satu, jangan saling menghutang antar jemaat dan pendeta. Siapa yang setuju angkat tangan? Nah, kalau udah saling mengutang, udah nunggu waktu, udah. Nah, jelas? Nah, kedua, bisnis itu saudara, penting adalah satu, ada untungnya, kan gitu saudara. Kalau enggak untung, untuk apa bisnis, kan gitu saudara. Sedangkan pelayanan kan beda. Pelayanan itu adalah anugerah, pelayanan itu adalah kasih karunia. Makanya tidak bisa dicampur aduk antara bisnis dan pelayanan ini. Harus ada garis lurus di sini. Makanya saya itu kalau ada orang datang ke saya, pinjam uang, pasti tidak saya kasih. Lebih baik saya punya uang berapa tak kasih, itu aja. Daripada apa?
sakit hati yang tulus. Kok ada sakit hati yang tulus gimana? Kan tulus nolong orang tapi dibohongin. Daripada sakit hati ya udah. Makanya saya enggak suka kalau orang pinjam uang ke pelayanan, jangan. Karena pelayanan dan bisnis itu beda. Harus ada garis di sini. Yang kedua, ada yang juga kutuk kebangkrutan. Kalau kutuk kebangkrutan itu ada cirinya. Setiap malam Jumat ada penampakan roh dan ada kejadian supranatural. Misalnya kayak bau busuk menyengat, breng, setiap malam Jumat. Nah itu pasti ada kutuk, ada kiriman kuasa gelap. Atau bau wangi, breng. Nah itu kalau wanginya menetap, itu bau minyak wangi. Wanginya breng gitu toh. Kalau bau busuk pun breng lewat toh. Kalau baunya menetap itu bau got lain. Harus dibedain di sini. Breng gitu. Saat ada kejadian supranatural kayak ada burung gagak setiap malam tertentu atau hari tertentu di situ. Nah, kalau ada kejadian-kejadian yang tidak wajar, nah itu bisa diuji. Kemungkinan itu kutuk. Nah, dan berikutnya ada namanya hal-hal supranatural. Anak-anaknya itu sering diganggu setan. Oh ini berarti ada kiriman kuasa gelap atau kutuk kebangkrutan, kutuk sial. Nah itu yang perlu dilayani, diputuskan demi nama Yesus. Kalau yang goblok ini perlu belajar. Perlu belajar lain. Oke? Oke, semoga menjawab ya untuk yang pertanyaannya seputar ekonomi ya tadi. Nah, lalu ada pertanyaan tentang rumah Pak. Jadi ada yang di daerah rumahnya kalau habis bangun rumah, kira-kira setahun kepala rumah tangganya meninggal di daerah dia. Kebanyakan kalau habis bangun rumah, terus setahun kemudian kepala rumah tangganya pada meninggal. Dan juga ada juga yang rumahnya itu menjadi pijakan kuasa gelap karena ibu dia adalah keturunan Wali Songo. Sehingga kakaknya juga meninggalnya bunuh diri. Dan apakah itu ada hubungannya juga dengan rumah yang ditinggali karena kata orang-orang rumahnya itu adalah pijakan makhluk-makhluk astral. Bisa terjadi. Itu berarti tanah itu dulu tempat pembunuhan atau pembantaian. Itu ada kutukan darahnya. Nah, tanah-tanah seperti itu perlu disucikan dengan darah Yesus. Itu tanah kutukan. Tanah apa darah? Kutukan. Oke lanjut. Saya pernah dibawa ke tukang ramal oleh mertua saya sewaktu hamil. Terus tukang ramal berkata anak saya harus dikuepang, tetapi saya tidak lakukan. Nah tapi apakah dengan saya ke tukang ramal itu ada sesuatu yang tetap harus dibereskan walaupun anaknya tidak jadi diramal. Dan yang kedua ada juga yang waktu mudanya saya belajar yoga. Jadi ini kejadian di masa lalu semuanya, lalu saya minum air hu ya. Air hu dan mandi di sumur keramat. Nah sekarang saya sudah bertobat, apakah tetap harus ada yang dilakukan untuk membereskan? Perlu pemberesan. Nah pemberesan itu bisa dilakukan dibantu pendeta atau doa sendiri. Tetapi sekalipun dibantu pendeta mendoakan, kalau orangnya tidak percaya, sampai pendeta lu udah habis juga percuma. Itu tergantung dari dirinya sendiri, iman. Nah doanya seperti ini semua. Darah Yesus, bebaskan tubuh jiwa rohku. Segala kutuk keturunan, segala kutuk kuasa gelap, kami patahkan, kami hancurkan, kami usir keluar. Demi nama Yesus. Darah Yesus, bebaskan tubuh jiwa rohku. Jelas? Demi nama Yesus roh jahat keluar. Jadi sebenarnya doa pelepasan itu intinya satu, yang bersangkutan. Oke? Oke. Next, ada 2 anak saya yang sudah usianya sudah dewasa, sudah 40 tahun lebih semua, tapi gagal terus dalam mendapatkan jodoh. Ada 1 bahkan yang sudah hampir menikah tapi gagal juga. Apakah itu karena kutuk keturunan Pak? Dan ini Belum tentu. Belum tentu. Bisa juga karena dia gemuk sekali. Ada cerita ini. Ada cerita ini.
Jadi gini, lihat kasusnya dulu. Kalau itu ada kutuknya, itu satu keluarga itu susah nikah, tetapi sering ada namanya hal supranatural. Mimpi ketemu orang mati, komunikasi dengan roh, atau ada kejadian kerasukan sering kejadian. Nah, kalau ditelusuri dari jalur keluarganya, kakek neneknya ada yang terlibat pasang susuk. Nah, kalau keluarga itu ada yang terlibat pasang susuk, nah keluarga itu susah sekali untuk menikah. Yang nikah pasti cerai. Ada suatu kali, saya diminta ngelayanin. Orang ibunya ini percaya sekali, makan di depan pintu itu berat jodohnya. Padahal itu kejadian di Sidoarjo, Jawa Timur. Pak Daud, saya punya anak, berat jodohnya karena makan di depan pintu, Pak. Bu, enggak ada pengaruhnya, Bu. Tapi saya dipaksa, Bapak harus datang. Karena berat jodohnya anak saya ini. Karena didorong, nih dibuka pintu. Jalannya aja gini dong. Beratnya 1 kintal. Dalam hati saya gini, enggak usah diramal, tepat, betul lah. Siapa yang mau dekat, jalan aja gini. Ngomonglah sama saya, nih berdoa sama Tuhan, nanti Tuhan berikan yang terbaik. Waktu itu saya belum menikah, dia ngomong, ndak usah jauh-jauh aja, sama bapak aja gimana. Yo melayu, lari ya. Lari. Ada. Jadi lihat kondisinya juga, betul? Tak beritahu. Ada lagi? Iya ada. Tapi kalau Bapak mau lanjut ceritanya. Enggak apa-apa lagi. Ada. Ya. Jadi saya itu mendapat karunia penglihatan. Tapi kalau menurut saya kok karunianya agak serem Pak, karena saya itu bisa melihat kapan seseorang itu dibawa pulang ke surga. Jadi bagaimana saya harus melatih dan mengasah karunia kita supaya itu dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau karunia dari Tuhan itu tidak pernah mendatangkan ketakutan. Jelas? Nah, kalau hal seperti itu harus diuji dulu itu dari Tuhan atau bukan. Jelas? Jelas? Nah, sebenarnya gini ya. Untuk merasakan orang itu diurapi atau tidak, itu mudah, Saudara. Pertama, dari buahnya lah kamu akan tahu. Kedua, kalau saya loh ya, dari getaran. Begitu lihat seseorang, ketemu seseorang itu udah terasa. Nah, seperti Ibu Nani itu urapannya kuat. Mungkin setan ketemu dia juga lari. Kenapa? Udah kenal duluan. Ada urapannya, ada power namanya. Beda, saudara. Yang hanya pinter khotbah atau ada urapan itu beda. Seperti saya tadi kemana tadi? Ke tempat apa ya? Taman Tuhan ya. Nah, itu ada urapan di situ. Beda. Tempat mimbar ini sering untuk doa, dikuduskan kan ya. Itu beda juga. Ada urapannya, beda. Nah, enggak usah banyak-banyak. Kita perhatiin pada waktu Yosua. Siapa kamu, lawan atau kawan? Akulah panglima bala tentara Tuhan. Kan gitu. Tanggalkan kasutmu, tempat itu kudus. Nah, tempat yang kudus itu artinya apa? Tempat itu dikhususkan untuk Tuhan. Kan gitu, Saudara. Nah, itu memang ada tempat-tempat dikhususkan Tuhan. Nah, yang penting jangan sampai dimitoskan, itu aja. Kalau Bu Nani saya ada urapan kuat itu. Kalau saya terus terang, kalau Bu Nani levelnya udah lebih tinggi dari saya. Kenapa? Karena saya khusus masalah setan. Kalau yang surga-surga Ibu Nani, kalau setan-setan urusan saya. Saya lebih happy yang masalah setan-setan karena itu bidang saya. Kalau surga-surga bukan bidang saya. Nah,
Tapi saya hampir ada di 3 tempat ya. Di tempat Bu Iin, Pak Peto Sadi sama tempat ini. Memang beda, ada urapannya, ada kekuatan Tuhannya gitu saudara. Nah, kekuatan Tuhan itulah yang akan membuat orang itu bertobat tilawat Tuhan. Dan mendatangkan banyak pertobatan. Nah, orang khotbah ada urapan atau tidak, bisa kelihatan. Dari getarannya itu udah kerasa. Seumur hidup saya hanya merasakan berapa orang saja ya, masuk Ibu Nani, yang berikutnya adalah Bu Iin, setelah itu Pak Petrus, yang keempat itu sudah meninggal orangnya tapi, yang 3 belum ini. Yang keempat ada Ishak Leo, Surabaya, GBPS. Bajunya selalu putih-putih. Itu baru lewat aja terasa. Beda. Nah, kadang kita ini orang Indonesia itu terlalu suka produk luar. Kalau pendeta luar negeri, wah urapannya beda. Belum tentu. Belum tentu. Nah, belum tentu. Dalam hidup kita, lebih baik kita jadi seperti diri kita sendiri. Saya waktu sekolah Alkitab, ada satu teman, kalau Benhin yang terkenal, dia khotbah kayak Benhin. Gitu. Kalau Rehat Bongke yang terkenal, dia khotbah Rehat Bongke. Gilbert yang khotbah terkenal, dia khotbah kayak Gilbert. Bayangin, satu manusia bisa nirukan bermacam-macam khotbah. Lulusnya apa? Tidak ada yang jadi. Artinya apa? Kita tidak boleh mengkopi hidup orang lain. Jadilah seperti dirimu. Siapa yang setuju angkat tangan? Nah, ada satu kata-kata dari guru saya. Sebelum saya bertobat. Apa tugasnya seorang guru? Tugas seorang guru adalah bagaimana mimpi muridnya itu, bagaimana caranya supaya murid itu mendapatkan mimpinya. Tugas seorang guru bukan merubah mimpi seseorang, tetapi tugas seorang guru adalah bagaimana seseorang yang punya mimpi itu, muridnya punya mimpi itu, bisa tercapai dan menjadi kenyataan untuk mimpinya. Karena kita semua pasti punya mimpi. Siapa yang setuju angkat tangan? Jadi tugasnya seorang guru itu bagaimana memberi jalan, memberi cara supaya murid itu memperoleh mimpinya dan mendapatkan apa? Mimpinya. Karena kita semua pasti punya mimpi. Siapa yang setuju angkat tangan? Nah, jadi tugas orang tua haruslah demikian. Kita orang tua jangan memaksakan mimpi kita. Makanya saya ngomong sama anak saya, kamu sukanya gimana? Karena semua orang itu punya mimpi. Saya pun punya mimpi. Kalau saudara tahu mimpi saya, bisa ketawa saudara. Saya tuh dilatih umur 9 tahun. Cara ngelatihnya tuh gini. Apa yang kamu takuti, jadilah apa yang kamu takutin itu, dan lawan yang ditakuti itu, dan kamu menang sama yang ditakuti itu, dan kamu menjadi yang ditakuti itu. Kalau kamu takut setan, kamu jadi setannya, gitu dah. Itu guru saya sebelum bertobat. Saya ditanya, apa yang kamu takutin? Anak kecil paling takut satu, darah, lapar, betul darah? Betul? Nah, kamu takut lapar, ikut saya. Dia siapin 1 pisau, 1 botol air. Dia jalan, saya ngikutin, itu masih SD umur 9 tahun saya. Sudah jalan di tengah hutan. Ini pisau, jelas. Ini air, plek. 1 bulan lagi kamu saya jemput di sini, mati apa hidup? Tinggal saudara, ditinggal di situ. Tapi sebelumnya sudah dilatih dulu pisau, pertarungan pisau semua adalah 1 bulan.
Saya tuh baru mengerti setelah saya dewasa ini. Enggak taunya guru saya dari jarak jauh mengamat-ngamati saya. Di situ makanya saya ini sudah makan tikus, kucing, kadal, ulet, tak makan semua. Udah tak pernah tak makan untuk bertahan. Namanya survival. Nah, setelah 1 bulan guru sudah baju udah ambil, kamu udah hidup toh. Jadi pertama kali saya cari air dulu, sungai dulu untuk hidup. Survival namanya. Nah, di situ guru saya ngomong, semakin kamu menderita, semakin kamu kuat karena kamu berusaha untuk bertahan hidup. Betul enggak? Betul? Betul? Untuk menjadi yang terkuat, harus menjadi yang paling menderita dari semua yang menderita. Itu kata guru saya. Cita-cita saya dalam hidup saya ingin satu tok, keluar dari tempat latihan. Itu tok. Karena setiap hari dilatih 6 jam. Bayangin, Dara. Tidur hanya, saya sekolah SD, itu kan jam 7 kita harus di kelas, betul? Guru saya itu beritahu saya, sebelum jam 12 malam ke atas, kamu tidak boleh tidur. Setelah jam 12 malam ke atas baru boleh tidur. Itu jam 12 sampai jam 3 lebih dikit. Saya sudah latihan 2 jam. Latihan mantra, meditasi, bela diri terus. Sampai jam 6 untuk siap makan mandi ke sekolah. Habis pulang sekolah, jam 1 kan nyampe. Istirahat sebentar, 2 jam latihan lagi. Malam 2 jam latihan, setiap hari 6 jam. Makanya waktu itu saya punya cita satu, kapan aku bisa keluar dari tempat latihan itu? Itu tok cita-cita saya. Saya punya cita-cita tidak terlalu muluk-muluk, mau jadi dokter atau kapten, enggak. Saya punya satu tok, bisa keluar dari tempat latihan itu aja. Nah, setelah saya keluar dari tempat latihan, baru saya lihat dunia itu luas. Tapi pada waktu itu guru saya berkata sama saya satu hal. Kamu boleh berkata sama saya saat ini, aku manusia paling jahat di dunia. Tapi setelah aku mati, kamu akan berterima kasih kepada saya. Karena aku menciptakan dari yang lemah menjadi kuat, disiksa dari tempat paling menderita. Dan kalian mengerti itu. Nah benar saudara, dari situ saya baru mengerti. Kalau saya dulu tidak dilatih seberat itu, tidak akan jadi. Makanya anak-anak, ada satu pelajaran yang saya belajar dari kakek saya. Untuk latihan kejujuran, dimulai dulu dari satu, kedisiplinan. Apa saudara? Bagaimana orang bisa jujur kalau dia aja tidak bisa disiplin waktu, tidak bisa disiplin macam-macam. Nah, orang yang tidak disiplin pasti yang kedua, banyak alasan, betul? Nah, yang setuju angkat tangan. Yang angkat tangan itu pelaku. Jelas? Oke, lanjut. Pak, ada beberapa pertanyaan seperti ini. Pak, suami saya itu selingkuh dan yang saya tahu selingkuhannya itu memakai guna-guna. Dan seringkali suami saya itu kalau lagi sadar pulang ke rumah, tapi saat dia tidur selalu ada mimpi atau dihantui bisikan dan perasaan bahwa tidak boleh meninggalkan selingkuhannya itu. Nah, ada juga yang mengalami di guna-guna karena masalah harta. Karena istri bapaknya yang ketiga itu kayaknya ingin merebut harta bapaknya, nah dia jadi dikirimin terus guna-guna. Nah itu bagaimana untuk cara melepaskannya? Kelemahan guna-guna itu sebenarnya ada satu. Kalau dari istrinya itu mengampuni. Apa saudara? Apa saudara? Mengampuni. Kedua, jangan ungkit dosa lama.
Nah, untuk nangani guna-guna itu memang perlu proses waktu. Ada yang sampai setahun sampai 3 tahun. Tapi kuncinya harus apa? Karena guna-guna itu mengambil sisi negatif kekecewaan akar pahit seseorang. Makanya kalau dukun itu dapat order untuk ngerjain seseorang, dia pasti nyuruh supaya pasien itu telepon gelap sama istri yang sah. Supaya dari kecewa, dendam, ribut. Nah, semakin ribut, semakin dendam, kekuatan tambah hebat. Tetapi kalau istrinya mengampuni, memaafkan, tidak ada energi yang diserap. Mobil sebagus apapun, tidak ada bahan bakar, mogok. Betul? Betul? Apa saudara? Mogok. Nah, jadi harus mengampuni dulu. Oke? Udah cukup belum? Ya, kalau itu mungkin besok bisa dilanjutkan. Iya. Oke. Oke, saya sudah cukup. Ya. Nah, jadi ingat, Lanjutkan. besok dia pada Dilan, besok pagi, jam berapa? Pagi jam 7 sampai jam 9. Besok pagi jam 7 sampai jam 9. Saya kasih tahu. Dalam hidup ini nikmatnya apa? Ada 2. Makan dan tidur. Jadi kalau engkau bisa menikmati makan dan tidur, itu adalah kasih karunia. Yang setuju angkat tangan adalah. Kenapa saya ngomong demikian? Saya pernah ketemu orang gila dengan orang gila. Saya punya kawan tuh gila. Dia ke Bali sama saya. Ada wine. Harganya 1 miliar. 1 miliar karena umurnya 100 tahun. Kawan saya ini orang gila. Dia ngomong gini, gua mau beli wine itu 1 miliar cash. 1 miliar loh. Wine itu adalah anggur itu. Pemiliknya berkata apa? Tidak saya jual. Karena sebelum aku mati, inilah wine terakhirku. Gitu dah. Untuk apa aku punya harta kalau aku tidak bisa menikmati? Di situ saya ngelihat satu hal. Sudah banyak lihat konglomerat ya. Kadang kita melihat dia lebih happy dari kita, belum tentu. Orang bisa tidur nyenyak, itu adalah anugerah. Orang bisa sehat, itu adalah berkat Tuhan. Anda bisa menikmati makan, itulah anugerah. Makanya saya doanya sekarang ini, Tuhan, biarlah aku menikmati berkat yang kau berikan. Makan dan apa? Tidur. Yang setuju angkat tangan. Saya punya kawan, punya uang, harta kekayaannya 25 triliun. Kaya enggak saudara? Tapi dia, saya masih ingat, napas saja pakai alat bantu, engkik. Gitu. Dia kemana-mana, itu Felicia kenal ya. Pakai tabung oksigen, jalan ini, engkik gitu lah. Tapi dia ngomong triliun-triliunan. Dia ingin keliling dunia, tapi tidak bisa. Naik pesawat tidak boleh, karena engkik-engkiknya di sini. Dan pada waktu dia meninggal, apa yang dia nikmati? Di situ saya sadar, kita bisa makan, tidur, itu adalah karunia. Itu lebih mahal daripada triliun. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Akan kelicikan dan kelicikan daripada kuasa kegelapan. Beri kami roh keberanian yang daripadamu. Untuk menghadapi akan segala sesuatu. Serangan-serangan, jerat-jerat dari kuasa kegelapan. Terima kasih Tuhan, Engkau terus pakai akan Pak Tony Daud untuk dapat membukakan lebih dalam lagi untuk besok pagi dan sore hari. Buat kami mendalami
akan semua dan semuanya ini. Kami tidak mau hanya sekedar untuk mendengar Tuhan. Kami mau mempraktekkan akan semua firman-Mu. Biar kami tahu Tuhan, kuasa gelap itu memang ada. Tetapi di dalam Engkau tidak ada yang dapat mengalahkan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita saat ini bangkit berdiri, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tadi sudah disampaikan sama Pak Doi Tony, jangan pelit ya. Orang pelit juga bisa kemasukan setan ya. Yuk kita bangkit berdiri saudara. Bapak, siapkan hati kami untuk memberikan yang terbaik untuk-Mu hari ini ya Tuhan. Buat kami punya hati untuk memberi. Karena firman-Mu mengatakan, yang memberi akan menuai. Yang menabur tetap akan menuai. Yang memberi akan diberkati dengan berkelimpahan. Karena kami tahu Engkau tidak mau berhutang kepada siapapun juga. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Bapa. Siapkan hati kami. Bicara Tuhan Kau kepada kami. Berapa yang harus kami berikan kepadamu. Sebagai rasa syukur kami. Karena Engkau sudah menebus hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan maju ke depan untuk memberikan yang terbaik. Satu nama yang besar hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu keselamatan hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Raja Dewa, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuk di dalam kami bersuara. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Dan pujian nama-Mu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuk di dalam hati kami bersuara. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Dan pujian nama-Mu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuk di dalam hati kami bersedia. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Dan pujian nama-Mu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuk di dalam hati kami bersedia. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Dan pujian nama-Mu Yesus Raja. Dan pujian nama-Mu Yesus Raja. Dan pujian nama-Mu Yesus Raja. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akhiri kebaktian kita pada malam hari ini. Kita minta anugerah Tuhan, roh kemampuan untuk dapat menjalani kehidupan. Semua mimpi yang ada dalam hidup kita akan menjadi kenyataan. Bapa, saat ini kami mau mengakhiri kebaktian kami pada malam hari ini. Kami pulang dengan membawa anugerah
berkat yang berkelimpahan yang Kau sudah sediakan buat kami. Semua berkat yang terbaik yang dari surga kami terima dengan utuh pada saat ini. Damai sejahtera, sukacita yang dari surga, semua pengertian-pengertian yang benar kami bawa pulang dalam nama Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Tidak ada yang mengalami kecelakaan di jalan. Kami pulang semua dengan selamat sampai di rumah kami masing-masing. Baik yang ada dalam kota maupun luar kota, semua diberkati oleh berkat yang berkelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati saudara semuanya. Sampai ketemu besok pagi dan sore. Tuhan memberkati.